Yayasan Trukajaya adalah yayasan yang ada di bawah Sinode GKJ. Atas mandat dari sidang Sinode GKJ, awalnya Yayasan Trukajaya adalah yayasan yang menangani program transmigrasi. Itu berdiri pada tanggal 6 Mei tahun 1966. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, mulai tahun 1992, Trukajaya itu menangani pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Awal mulanya adalah pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin yang terpinggirkan di pedesaan. Kemudian mulai tahun 2000 kita sudah menangani masyarakat itu tidak lagi kelompok, tetapi basisnya adalah desa. Nah, sekarang kita ada beberapa desa yang dilayani, antara lain di Desa Glodok, Tuban, kemudian di Desa Gayam Bojonegoro. Itu di sana kita programnya adalah program biogas atau energi alternatif. Kemudian ada di Desa Mukiran, Desa Rogomulyo, Desa Kaliwungu. Itu ada program sistem informasi desa, kemudian budidaya pertanian organik, dan juga energi alternatif biogas. Kemudian juga ada di Desa Sumberjo dan Desa Gilangharjo di Bantul. Itu kita juga ada program budidaya pertanian organik dan energi alternatif biogas. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban dan terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Manusia sudah melakukan kegiatan bertani selama ribuan tahun. Menurut para ahli prasejarah, bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur, Mesopotamia atau Irak sekitar 8000 sebelum Masehi. Kalau kita bicara tentang pertanian, kita tidak bisa memisahkan dari kehidupan masyarakat pedesaan. Ya, masyarakat pedesaan. Karena kegiatan pertanian relatif masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat desa yang dulu masih menggunakan cara-cara tradisional dan ramah lingkungan dalam mengelola pertanian tidak bisa luput dari modernisasi di bidang pertanian. Terjadinya modernisasi di bidang pertanian memunculkan berbagai inovasi. Selain bertambah modernnya alat pendukung pertanian, juga bermunculan pupuk dan pestisida kimia sintetis atau anorganik. Keunggulan dari produk ini adalah unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik cepat terurai, cepat dan mudah terserap oleh tumbuhan. Penggunaan pupuk lebih mudah dilakukan, sedangkan pestisida kimia sangat mudah didapatkan di berbagai tempat. Kemasan lebih praktis, daya racun sangat tinggi bagi serangga, tahan lama untuk disimpan. Siapa tidak suka dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pupuk dan pestisida anorganik? Namun, di balik itu terdapat efek negatif dari pupuk dan pestisida anorganik terhadap tanah makhluk hidup di sekitarnya, produk yang dihasilkan dari tanaman tersebut, dan dampak pada diri manusia itu sendiri. Pertanian organik itu sebuah gerakan untuk memandirikan petani dari kebutuhan mulai dari benih, pupuk maupun pestisida. Jadi pertanian organik itu bukan sekedar menggunakan pupuk organik, menghindari pupuk kimia, hanya sekedar itu bukan, tetapi lebih dalam daripada itu. Pertanian organik sendiri adalah sebuah gerakan yang memandirikan dan membuat petani lebih berdaya dalam usaha taninya. Itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yang harus dikuasai oleh petani.
Yang pertama tentang benih, yang kedua tentang pupuk, yang ketiga tentang pestisida. Karena 3 hal ini menjadi unsur utama. Benih sebisa mungkin menggunakan benih lokal atau benih yang memang asli berada di tempat tersebut, di daerah di mana petani berada. Sebisa mungkin. Kalau belum bisa menggunakan benih lokal karena tidak tersedia, bisa menggunakan benih non lokal, tetapi diperlakukan secara pertanian lestari atau pertanian organik. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk ini kaitannya dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu ada 3 hal lagi yang diperhatikan. Yang pertama adalah kesuburan secara biologi, kesuburan secara fisik, yang kedua, kemudian yang ketiga kesuburan secara kimia. Kesuburan secara biologi itu berarti tanah yang subur, dikatakan subur, itu mengandung mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu. Itu subur secara biologi. Subur secara fisik artinya tanah itu dapat diolah dengan mudah, dengan tanahnya gembur, jadi tidak susah untuk dicangkul atau di traktor atau diolah dengan cara lainnya. Kemudian yang ketiga, unsur kesuburan yang ketiga adalah suburan secara fisik, secara kimia. Dalam hal ini tanah yang dikatakan subur juga mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, karena memang unsur hara tersedia dalam bentuk kimia itu yang diserap oleh tanaman. Meskipun itu dalam gerakan pertanian organik, tetap secara unsur itu diserap oleh tanaman dalam bentuk unsur kimia. Jadi ketiga hal ini penting: kesuburan biologi, kesuburan fisik, dan kesuburan kimia. Yang ketiga, kemandirian petani yang ketiga itu pada penguasaan tentang pestisida. Sebenarnya pestisida ini dibutuhkan ketika ada masalah serangan dari organisme pengganggu tanaman, bisa hama, bisa penyakit, bisa gulma, itu disebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Ketika ada itu, kemudian diatasi. Tetapi ketika tidak ada organisme pengganggu tanaman, maka pestisida sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sehingga kalau dalam pengembangan pertanian pekarangan, umumnya pestisida kecil kemungkinan dibutuhkan, karena ketika keluarga bisa mengelola pertanian pekarangannya di halaman atau di kebun sekitar rumah dengan secara manual, itu penggunaan pestisida tambahan dari luar menjadi tidak diperlukan. Dan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat pestisida biasanya ada 3 lagi, ini serba 3. Jadi ada 3 syarat: beraroma tajam, jadi beraroma menyengat, seperti misalnya bawang putih atau bisa juga bahan-bahan lain yang berbau menyengat itu. Yang kedua, berasa tajam, seperti pedas sekali atau pahit sekali, seperti brotowali misalnya atau cabai, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat pestisida. Yang ketiga, bersifat racun. Racun tidak selalu membunuh, tetapi bisa juga memandulkan, seperti contoh penggunaan gadung. Gadung itu ada yang bersifat memabukkan, terutama untuk hama tikus. Ini memabukkan, bisa juga memandulkan, jadi menghentikan proses reproduksi pada tikus. Itu 3 syarat yang biasanya digunakan dalam pembuatan pestisida oleh para petani. Sedangkan dampak penggunaan pupuk organik adalah tanah biasanya menjadi sulit diolah atau menjadi bantat, menjadi tidak gembur. Kemudian kalau dampak penggunaan pestisida itu meracuni produk yang dihasilkan. Sebenarnya 2 tambahan unsur dari luar ini, pupuk dan pestisida kimia, itu dua-duanya berdampak pada baik tanah maupun komoditas yang dihasilkan di panen itu. Dua-duanya berdampak pada keduanya. Tetapi biasanya kalau kita pilah, pemberian pupuk kimia lebih banyak berdampak pada kerusakan tanah.
Tetapi pemberian pestisida lebih banyak berdampak pada produk yang dihasilkan. Digunakan metode uji daya hantar listrik pada beberapa sampel pupuk dan bahan-bahan organik atau tanah yang ingin diketahui kesuburannya. Memang di dalam metode ini tidak langsung memberikan hasil secara digital, secara angka, berapa nitrogennya, berapa fosfat, berapa kalium, itu tidak, tetapi biasanya dalam makhluk hidup itu ada daya hantar listrik, sehingga kita pun sebagai manusia itu kita juga merupakan hantar listrik. Jadi di dalam kita mengetahui tanah itu subur atau tidak dengan menggunakan uji daya hantar listrik tanah, itu kita bisa mengetahui apakah tanah kita subur atau tidak. Kalau kita bicara tentang pertanian organik, salah satu hal penting yang tidak bisa lepas adalah tentang siklus energi atau siklus nutrisi. Jadi di alam ini, kalau kita lihat, kalau kita gambarkan sebagai sebuah siklus, itu ada yang namanya siklus energi. Jadi energi utama yang gratis yang diberikan Tuhan untuk kehidupan ini itu adalah dari sinar matahari. Kita semuanya hidup menggantungkan atau mengandalkan dari sinar matahari. Tetapi kuncinya di sini. Hanya tumbuhanlah yang bisa memanfaatkan pertama dari sinar matahari dalam bentuk fotosintesis. Jadi ada dalam siklus ada tumbuhan, kemudian yang memanfaatkan tumbuhan ada hewan yang makan rumput, makan buah, makan daun, kemudian ada manusia juga yang sebenarnya levelnya hampir sama dengan binatang, tetapi pada umumnya manusia menempati level berikutnya, ketiga, karena manusia juga memakan tumbuhan, juga memakan hewan dari misalnya telur, daging, ikan yang dari produk-produk hewani. Kemudian limbah dari hewan dan manusia ini dikembalikan lagi dalam bentuk pupuk untuk menyuburkan tanah. Kemudian tanah itu digunakan untuk menanam, untuk berbudidaya, menghasilkan panen. Karena di dalam proses dia menghasilkan panen itu dia membutuhkan lagi energi sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi siklusnya selalu berputar seperti itu. Sejak tahun 2016 mulai ketika saya justru mengalami banyak sekali masalah dengan kesehatan, kemudian membaca beberapa literatur, dan karena di kota Salatiga ini ada Parung Hijau dan Trukajaya yang begitu mudah untuk saya dapatkan, jadi merasa sangat terbantu, bahkan dari situ termotivasi untuk belajar terus. Kenapa saya perlu mengkonsumsi bahan pangan alami. Jadi singkatnya, dari beberapa literatur yang saya baca, berangkat dari pertanyaan dalam diri saya, kenapa ya kok muncul terus masalah kesehatan dalam tubuh, saya sampai pada satu pemahaman bahwa kondisi tubuh pH saya terlalu asam, itu yang kemudian menimbulkan berbagai macam masalah dalam tubuh saya. 5 tahun ya, 5 tahun berjalan dengan bahan pangan alami bebas pestisida. Saya juga sudah pernah bagikan di beberapa kegiatan Trukajaya. Jadi tahun 2012 di usia 40 tahun saya mengalami histrektomi, jadi operasi pengangkatan rahim. Itu setelah beberapa kali ada masalah di reproduksi saya, yang namanya ke dokter, obat, keluar masuk rumah sakit itu langganan dari tahun 96 ketika saya masih kuliah.
2012 akhirnya seluruh alat reproduksi saya diangkat total melalui tindakan medis pembedahan, sehingga di usia 40 tahun itu sangat dini. Sebagai seorang perempuan saya mengalami menopause, jadi menopause dini karena faktor kesehatan. Setelah itu memang kondisinya stabil, tapi kurang lebih sekitar 2014-2015 saya mulai kembali mengalami gangguan, khususnya nyeri di bagian payudara yang akhirnya melalui pemeriksaan medis ditemukan benjolan. Lagi-lagi saran dokter adalah tindakan medis. Sangat signifikan dan bisa dirasakan. Contoh yang paling tentu saya ya, berbagai keluhan tubuh menjadi tidak bertahap, memang mulai jarang sampai tidak. Saya merasa hidup saya lebih produktif karena tidak lagi mengalami gangguan-gangguan fisik. Yang nyata itu pada anak dan suami saya. Mereka berdua itu sangat rentan sekali terinfeksi flu gitu. Nah, setelah mengatur pola makan dengan bahan pangan alami, mereka tidak lagi menjadi pelanggan sakit flu. Sejak 2008. Nah, mengapa saya punya ide itu pada waktu tahun 70-an? Ini pemerintah memikirkan tentang rakyatnya, perkembangan rakyat sangat pesat, akhirnya stok pangan itu kurang. Nah, akhirnya Bapak Kepala Negara pada waktu itu dipegang oleh Bapak Jenderal Soeharto untuk memikirkan masyarakatnya agar tidak terjadi kelaparan. Akhirnya Pak Harto kan pergi ke luar negeri untuk mencari bibit-bibit transgenik. Maksudnya itu ya bibit-bibit unggul yang di situ berunsurkan kimia. Nah, pada waktu itu pertanian organik dipaksa berhenti. Ya, dari pertanian nenek moyang itu berhenti. Akhirnya timbul pertanian non organik. Akhirnya saya membuat gagasan mengajak masyarakat, mari kita kembali ke pertanian nenek moyang kita, yaitu pertanian yang organik. Ini ada 3 dampak tentang pertanian organik, terutama kepada lahan, kedua kalinya ekonomi, ketiga kalinya kepada kesehatan. Nah, pada lahan, karena masyarakat berlebihan menggunakan pupuk kimia, akhirnya tanah-tanah itu menjadi gersang, menjadi lebih tua. Karena apa? Yang namanya pupuk kimia itu tidak menambah unsur hara, namun menguras unsur hara. Jadi pemakaian pupuk saja itu, kalau misalnya tanam pertama sekian, nanti tanam kedua tidak dilebihi, hasilnya juga tidak. Itu kedua kalinya tanah itu sangat sulit dikerjakan. Kalau coro Jawane lemah ki bengko, bantat, dipatul angel. Nah itu. Tetapi lain daripada organik, tanah yang diberi pupuk organik itu makin lama tanah itu, andai kata tanah itu sudah tua, tapi makin lama makin muda. Kemudian dampak ekonomi, secara kuantitas memang kalah. Penghasilan dari sawah ini secara kuantitas kalah, tapi nanti secara kualitas ini mutunya lebih bagus, harganya lebih tinggi. Ini secara ekonomi. Kemudian secara kesehatan, biasanya hasil-hasil dari produk organik itu kalau dikonsumsi itu juga bisa namanya apa ya, jadi obat. Soalnya apa, yang baik itu kesehatan itu kan tidak apa ya, tidak mengobati penyakit, tetapi mengobati yang menyebabkan sakit.
mengapa saya menjadi yakin bahwa kita bertani organik itu di dalam dampak ketiganya itu bagus. Karena saya kan sudah melaksanakan sendiri. Tidak hanya saya itu melihat atau saya itu mendengar, tapi saya melaksanakan dengan uji coba. Baik sarananya, padinya saya mengambil padi lokal. Tentang ini, kebaikan tanah, kebaikan produksi, kebaikan terhadap kesehatan, ternyata saya praktekkan baik. Akhirnya saya memang menjadi yakin. Nah, kedua kalinya ada bukti-bukti. Sejak 2008 saya konsumsi bahan-bahan organik. Ini tentang kesehatan saya jarang-jarang mas masuk ke rumah sakit. Mulai bertani organik sudah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kita mulai pertama dari KWT, kita mulai mengurangi pupuk kimia dengan dengan memakai pupuk organik cair dan kita membuat sendiri. Dan kebetulan kita juga dampingan dari Trukajaya. Dan 2 bulan ini kita sudah memulai untuk pemanfaatan pekarangan untuk dimanfaatkan untuk semua anggota KWT. Saat memulai pertanian organik, pertama untuk mengajak anggota itu lebih susah, soalnya kemarin kita pakai pupuk kimia. Terus keduanya kita hasilnya tidak belum begitu, hasilnya itu berbeda dengan kita pakai pupuk kimia. Terus yang ketiga, kita kalau pakai pupuk organik itu perawatannya juga lebih riwil. Yang untuk semua anggota, saya memulai dulu untuk pekarangan rumah saya sendiri. Setelah itu semua warga, semua anggota kan pada melihat kalau ke rumah, oh ternyata bagus ya, itu terus pada pengen. Terus kalau untuk hama-hamanya itu kita atasi dengan cara kita membuat pestisida organik juga. Yang saya rasakan sendiri, pertama buah atau sayurannya itu lebih segar. Terus kedua, vitaminnya lebih banyak. Terus seperti contohnya itu buah tomat, saat sudah matang itu saya petik setelah 3 minggu tanpa masuk lemari es, itu masih segar, masih keras, dan rasanya pun lebih segar, lebih manis. Kita bertanam sayuran organik di kebun KWT itu juga ada. Itu kita manfaatkan untuk semua kelompok wanita tani. Hasilnya kita manfaatkan untuk sendiri, dan nanti sisanya kita jual di pasar. Ya, sejak kenal sama Trukajaya itu, Trukajaya Mbak Ambar tuh loh, itu kan dikasih penyuluhan pakai organik biar tanahnya nggak cepet mati gitu. Terus saya ya itu dari penyuluhan bimbingan dari Trukajaya itu saya terus tidak terlepas dari organik. Padi menek susu itu sama sekali tidak pakai yang namanya mes, itu hanya pakai pupuk kandang tok. Itu
berasnya itu kalau dimakan harum, wangi. Kalau dulu kan nanamnya paling ya jagung, padi, kacang. Nah, saya kenal sama Kang Trukojoyo itu ya ingin agrobisnis ya, tanaman agrobisnis ya. Ya kalau kesulitan organik itu kalau ada inovasi daripada petani itu sendiri, banyak perlakuan fisik, membutuhkan tenaga dan waktu yang khusus. Jadi tapi sebetulnya ya juga bagus. Contohnya kalau pupuk kandang itu dari maleknya itu 3 kali 4 kali, ditunggu sampai kering, terus banyak tenaganya gitu loh. Tapi kalau yang pakai bukan organik, yang kemasan kan tinggal dari pabrik bawa biar dah. Tapi kalau namanya organik, kadang kalau musim gini ngumpulkan sampah-sampah itu terus dibakar, memang itu kan itu lihat sendiri, itu yang ada abunya itu kan lain. Yang enggak kan kadang ya dari harus ada inisiatif sendiri. Memang banyak perlakuan, banyak waktu, banyak tenaga. Jadi kalau keuntungan organik, cara mengolah tanah itu lebih mudah. Contohnya kalau nyangkol itu kalau dicangkol itu tanah itu langsung gembur, langsung bisa lepas. Tapi kalau pakai yang namanya itu poska dan sebagainya itu, kalau pas musim penghujan tanah itu jrok itu mau dilepas gitu masih nemplek di cangkul. Banyak orang mengira bahwa usaha pertanian tidak akan pernah berhenti. Pertanian akan tetap berlanjut sampai kapanpun, karena bahan dan sarana dasar pertanian akan selalu ada. Namun, apa benar demikian? Bahan dan sarana dasar pertanian seperti tanah, air, udara, dan lingkungan nampak semakin merosot mutunya. Penggunaan bahan non-organik memang semula dianggap membantu pertanian untuk lebih produktif. Ternyata, justru membawa akibat yang merusak. Kesuburan menurun, hama penyakit mewabah. Padahal belum ada kegiatan selain pertanian sebagai alternatif yang mampu memberi bahan pangan bagi manusia. Jangan sampai usaha bertani terhenti karena terjagal kegiatan kita sendiri. Pertanian lestarilah solusinya. Pertanian yang tetap terjaga dan terus mampu berproduksi, yang tidak hancur karena dikelola secara keliru. Sekarang pilihan di tangan Anda.